Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab tiba saatnya kita naikkan syukur kita baginya. Sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang Kau berikan atas hidup kami. Lebih lagi kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Biarlah kita bersorak lagi bagi Tuhan, sebab kemenangan Dia berikan atas hidup kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari serukan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Ku sorakan haleluya. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia berperang, ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Lebih lagi katakan. Angkat tanganmu, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Berkuasa selamanya. Kita lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang hebat. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita serukan. Kau hebat, terbesar, Kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Lebih lagi katakan, Kau hebat. Kau hebat, gagah perkasa, Kaulah panglima menangku, Allah Bapa-Ku. Katakan, ku hempaskan, ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Serukan haleluya bagi Tuhan. Hey. Haleluya.
membuat terjadi nyata. Kemenangan, kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Terbesar kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Sungguh kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku, Allah Bapakku. Hidupkan kami, ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah yang beri kemenangan. Haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan, kemenangan sudah ada di tangan. Mari kita serukan haleluya, haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Lebih lagi serukan. Hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah dari kemenangan. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah dari kemenangan. Haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan, kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab di dalam segala keadaan, apapun yang kami lalui Tuhan,
Kami percayanya selalu kepadamu ya Yesus. Sebab Kau Bapa yang setia, Bapa yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Sungguh Kau harapan di dalam hidup kami Tuhan, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus.
cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami kagum akan segala perbuatan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami tinggikan-Mu, sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Selamanya kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, hosana bagi-Mu, hosana bagi segala perbuatan-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan, mulia-mulialah Kau Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik, yang tak pernah tinggalkan kami. Sungguh Kau Bapa satu-satunya yang kami andalkan, yang kami andalkan di dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur atas kasih-Mu, syukur atas kemurahan-Mu, sebab kami ada itu karena anugerah-Mu, itu karena kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami Yesus, Yesus. Inilah setiap kami Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kau ambil alih seluruh hidup kami, biarlah pimpinan Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, sekalipun kami berada di tengah badai yang menghibit hidup kami, kami tak perlu takut lagi, sebab Kau Allah sumber kedamaian itu. Kami bawa hidup kami hanya kepadamu Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu saja yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan, mari kita bagi beribadah sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan
sejati yang membelah laut yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang mengerjakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau besar, Engkau hebat atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Yesus, Kau Allah ku percaya. Yesus, Kau berkarya lebih lagi oleh Roh Tuhan. Karya dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Ya ralana shakaya ralala sikaralala shakaya ralala ila ralala shakaya ralala. Biarlah kuasa-Mu bekerja lebih lagi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan bekerja atas hidup kami saat ini. Ketika kami berserah, ketika kami membuka hati kami, sesuatu hal yang besar akan terjadi di dalam hidup kami. Karena kami percaya kuasa Roh Kudus yang membawa kami naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kuasa Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, Engkau berkarya lebih lagi atas hidup kami saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah boleh meneguhkan hati kami, sehingga setiap kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Karena Tuhan sendiri yang hadir menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita masih berbicara tentang tema Ignite atau menyulut gairah kehidupan. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang topik janji tentang kuasa ilahi. Dan di minggu kedua kita sudah belajar tentang diubahkan dari dalam. Dan di minggu kemarin, di minggu ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar tentang topik mengatasi kesukaran dengan kuasa ilahi.
Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam 1 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. 1 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Saya mengajak kita membaca ayat ini dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Sekali lagi ayat 7, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Perasaan takut tidak boleh dipandang remeh karena dampaknya dapat merugikan orang yang mengalaminya. Di satu sisi perasaan takut juga merupakan satu mekanisme perlindungan diri atau defense mechanism yang dapat menghindarkan orang dari musibah yang tidak seharusnya ia alami. Namun di sisi lain, perasaan takut juga dapat berdampak negatif di dalam kehidupan setiap kita. Di antaranya itu mengakibatkan semangat orang menjadi lumpuh, ia kehilangan daya juang dan tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, apabila saya dan saudara ingin mengalami kehidupan yang level up dan hidup yang sungguh-sungguh hidup, tidak hanya sekedar numpang lewat, maka salah satu hal yang perlu saya dan saudara lakukan adalah mengatasi perasaan takut yang bersifat negatif yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, Timotius menghadapi ketakutan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk rasa takut akan masa depan dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Sehingga Paulus mengingatkan Timotius bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri atau pikiran yang sehat. Timotius bisa saja merasa khawatir tentang masa depan. Bagaimana ia akan menghadapi tantangan dan tekanan dalam pelayanan pengkabaran Injil. Ia takut akan kegagalan, bahwa ia tidak akan mampu memenuhi harapan Paulus dan mengatasi kesulitan yang selalu ada di depan. Sebagai seorang pemimpin yang muda, dia khawatir mengalami penolakan dari orang-orang yang ia layani. Bagaimana ia bisa diterima dan dengarkan oleh orang-orang yang dia beritakan Injil itu. Sebagai pengikut Kristus pun dia merasa menghadapi penganiayaan atau perlawanan dari orang-orang yang menentang pengkabaran Injil. Ada kemungkinan Timotius menghadapi fitnah atau tuduhan dari orang-orang yang berbeda pengajaran dengan dia. Maka dari semua itu Rasul Paulus menasihati Timotius agar tidak menyerah pada roh ketakutan dan sebaliknya mengandalkan kekuatan Allah yang diberikan kepadanya. Sebab Allah memberikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kasih dan penguasaan diri untuk mengatasi ketakutan dan tantangan yang selalu menghadang di depannya. Timotius diingatkan untuk tetap setia dan berani dalam pelayanan karena Allah menyertai dalam setiap langkah hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, terlahir dari keluarga yang dikejar-kejar utang bukanlah perkara yang mudah. 1986 di umur saya 2 tahun, keluarga saya sudah dikejar-kejar dengan utang. Dan hampir setiap hari kami diungsikan di kebun karena setiap pagi sudah pasti ada datang orang untuk menagih hutang papa saya karena bangkrut. Dan selama bertahun-tahun sampai saya masuk kelas 1 SD sekitar 90, tahun 1990 maksud saya. Dan disitulah baru berhenti. Kenapa? Karena perjuangan di kebun, bekerja, makan singkong setiap hari membuahkan hasil yang luar biasa, beserta dengan bagaimana kami sekeluarga mengandalkan Tuhan dalam perjuangan itu yang tidak mudah sekali.
Dan pagi hari berangkat ke kebun, malam hari jam 10 baru pulang ke rumah. Intinya jam 10 itu sudah nggak ada lagi penagih hutang. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam hidup saya sejak saya kecil sampai saya masuk SD. Belum lagi ketakutan tentang maling, kalau datang orang bule lewat orang bule di jalan dan mereka bilang mereka akan mengambil kepala anak-anak. Mereka akan kasih di jembatan untuk menguatkan jembatan. Saya pikir ya anak-anak Nias yang seumuran dengan saya mungkin pernah mengalami itu ya. Termasuk Bang Ivan pernah mengalami itu. Ditakut-takutin, awas hati-hati. Karena memang daerah Nias Selatan itu adalah tujuan wisata. Dan pada zaman itu selancar dunia selalu diselenggarakan di Nias Selatan. Dan mereka harus lewat di depan rumah kami. Dan ketika kami melihat turis, kami akan melarikan diri. Karena kenapa? Selalu ditakutkan mereka akan mengambil kepala manusia. Termasuk kepala anak-anak. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, dari ketakutan-ketakutan itu, saya mengalami tekanan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Bahkan saya takut untuk menatap masa depan. Saya takut kepada tentara, kepada polisi. Dan belum lagi bulian-bulian di sekitar saya. Yang setiap hari itu yang disampaikan itu kata-kata makian ya dan segala macam. Kita sudah baik-baik, kita bisa dibully. Kamu ini anak yang gak ada masa depan. Kamu ini gak berguna dan segala macam. Dan itu sesuatu hal yang biasa saja terjadi pada zaman itu. Sehingga saudara, saya bertumbuh di dalam kehidupan yang tidak mudah, tertekan dan penuh dengan ketakutan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. 97 saya pindah ke kota Dan. Saya SMP di kota, saya berpikir dulu, puji Tuhan saya ada di asrama Kristen. Saya mulai dibentuk di sana bagaimana hidup disiplin, berdoa, memuji Tuhan. Hidup dengan sangat teratur di asrama. Baru 6 bulan saya di situ terjadi resesi 98. Dan akhirnya papa saya bangkrut lagi dan ada 2 pilihan. Kamu pulang kampung atau tetap di kota tapi kamu kerja di rumah orang. Saya memilih untuk tetap di kota karena kenapa? Saya trauma dengan kondisi di kampung saya sejak saya kecil. Dan di kota pun tidak mudah juga. Tekanannya luar biasa sekali dan puji Tuhan saudara 2005 setelah gempa Nias. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan dan salah satu teman yang pulang dari Palembang saya bilang bawa saya merantau. Saya enggak pernah nanya apa pekerjaannya, apa cita-citanya di sana. Enggak. Dia bilang oke, kita berangkat ke Palembang. Dan saudara, berangkat di Palembang itu saya belum pernah bertanya kita nanti gereja apa di sana. Tidak pernah. Ketika hari Minggu kami dibawa di gereja karismatik. Dan di gereja karismatik itu saya kebingungan. Kenapa? Cara nyanyinya, cara pujiannya. Karena mama saya dulu pernah berkata begini. Kalau ada gereja yang tepuk-tepuk tangan itu bisa sesat itu. Saudara. Dan sehingga saya kebingungan, masa saya bilang sama yang bawa saya, enggak mungkin, tolonglah cari yang lain lah, gereja BNKP di Palembang, itu enggak mungkin. Bapak, Ibu, dan Saudara, berapa minggu kemudian, tiba-tiba ketika kami berangkat ke gereja, teman saya yang dibilang gini, bawa baju ganti. Kenapa bawa baju ganti? Nanti ada baptisan di gereja. Kalau kita beda ya, ada DK dulu, ada pengajarannya, enggak. Habis ibadah, siapa yang mau dibaptis? Karena saya nggak tahu apa-apa, kami nggak tahu apa-apa, pokoknya kami ikut aja. Ayo dibaptis. Dikasih tahu bahwa baptisan ini begini dan begitu. Oke. Tapi saudara, meskipun pada saat itu saya nggak ngerti terlalu dalam tentang arti baptisan, saya dibaptis dan sejak saat itu saya mengalami sesuatu hal yang baru dalam roh saya. Saya mengalami hidup yang bergairah, hidup yang penuh dengan keberanian. Kenapa saudara? Saya percaya bahwa roh Tuhan berkarya, bekerja di dalam hidup saya sejak saat itu. Dan saudara, di Palembang kami tinggal di komplek perumahan tentara. Yang tadinya dari ini saya takut dengan tentara, saya takut dengan polisi. Bergaul dengan tentara hampir setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, itu adalah sedikit pengalaman masa lalu bagaimana saya mengalami hidup di dalam ketakutan yang tidak mudah. Sehingga saudara ketika saya merantau, yang tadinya takut, sekarang sudah enggak takut lagi. Menjadi yang istilahnya itu kepedean, ya, overconfidence.
atau kata orang Nias gitu. Kepedean. Saudara, setelah saya mengenal kamera sebentar-bentar selfie, untuk selfie, saudara. Nah, saya percaya waktu itu saya benar-benar mengalami hidup yang saya mau menunjukkan kepada ini bahwa saya ini sudah keren nih sekarang, udah merantau sekarang. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan-ketakutan di masa lalu yang membuat saya tertekan menjadikan saya tidak memiliki tujuan yang benar tentang bagaimana saya hidup di dalam Tuhan. Apa tujuan hidup saya, apa visi saya nggak tahu. Pokoknya mengalir saja, dibawa di mana angin membawa, disitulah saya ada. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Timotius karena pergantian kepemimpinan, karena Paulus dalam keadaan kondisi yang tidak baik-baik saja, maka Timotius harus maju untuk menggembalakan jemaat. Dia harus menjadi orang memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dalam kondisi seperti itu, Timotius belum siap secara mental. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara, ada banyak ketakutan yang membuat dia tidak merasa layak untuk memimpin jemaat pada zaman itu. Dia merasa belum siap untuk memberitakan Injil. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, dengan demikian, maka kita harus mengorbankan karunia Allah. Karena kenapa Bapak, Ibu dan Saudara? Yang pertama, karena Roh Kudus membangkitkan kekuatan di dalam hidup kita. Lebih jauh di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa dalam bahasa Yunani artinya dunamis. Dalam bahasa Latin potentia yang diartikan sebagai kuasa atau kekuatan serta kemampuan yang ada di dalam diri kehidupan setiap orang. Ayat ini sangat kontras antara roh ketakutan yang menghambat dan roh yang membangkitkan kekuatan. Ibu, Bapak, dan Saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi rasa takut dan keraguan serta untuk melayani Tuhan dengan setia. Dengan demikian, Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Melalui Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang berani dimanapun dia berada. Juga kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar dan luar biasa serta menjadi saksi yang efektif. Untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, maka para murid pada zaman itu membutuhkan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya mengandalkan kemampuan alami mereka saja. Kuasa Roh Kudus memberikan keberanian, hikmat, dan kemampuan untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus di tempat, dari lingkungan terdekat, bahkan dikatakan di seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini juga menunjukkan satu proses persiapan sebelum para murid diutus. Mereka perlu menerima kuasa Roh Kudus untuk dapat melaksanakan tugas pekabaran Injil dengan baik. Kuasa Roh Kudus digambarkan dalam ayat ini adalah kuasa yang dinamis, yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, yang memampukan mereka untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia sekitar kita. Kuasa Roh Kudus tersedia bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah itu. Saudara kasih dalam Tuhan, dari yang dulunya pemalu, takut, dan gak memiliki harapan, gak memiliki masa depan. Satu ketika di 2005 awal Desember, manajer kami mengatakan, kamu mau ke Bangka gak? Dipindahkan di Bangka. Saudara, yang saya tahu Bangka, di pelajaran sejarah ada Bangka. Dan ketika saya ditanya seperti itu, saya cuma tanya begini, di Bangka apakah ada gereja? Dan teman-teman saya yang pernah ke Bangka, mereka bilang banyak gereja di sana. Berjejer sepanjang jalan, gereja semua. Saudara, maksud mereka itu ruko-ruko yang menaranya tinggi, sarang walet dan segala macam. Dan setelah saya setuju, hari Minggu pertama di bulan Desember 2005 kami diutus
ke Pulau Bangka untuk mencari tempat, dan itulah pertama saya sampai di Pulau Bangka pada tahun itu. Dan saudara, seminggu kemudian setelah kami mendapatkan tempat kontrakan di Kampung Keramat, kami kembali lagi ke Palembang hari Minggu, dan minggu depannya kami berangkat lagi ke Bangka. Dengan 15 orang, salah satunya saya seorang Kristen di tengah-tengah teman-teman saya yang Muslim. Bapak, Ibu, dan saudara, meskipun saya seorang Kristen di tengah-tengah mereka, tetapi saya tidak mudah terpengaruh. Artinya saya harus membawa dampak bagi mereka. Melalui keberanian yang Tuhan berikan bagi saya di Palembang ketika saya setelah dibaptis itu, maka roh saya seperti menyala-nyala, dan perkataan-perkataan saya, nyanyian pada zaman itu terkenal namanya nyanyian mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mukjizat itu nyata. Hampir tiap pagi, siang, malam saya nyanyikan itu di kontrakan. Dan teman-teman saya semua menghafal lagu itu. Dan satu ketika saya ke gereja, mereka bilang, kenapa kamu kalau ke gereja kok pulangnya itu semangat banget? Apa sih yang membuat kamu begitu luar biasa? Salah satu teman berkatakan begini, kalau kamu ini jadi ustadz luar biasa loh. Dalam hati aku jadi ustadz apa? Saya ini calon pendeta, cita-cita calon pendeta dari kecil. Dan saudara, ketika saya dikatakan begini, iya loh kalau jadi kamu ustadz itu luar biasa loh. Wah, itu kata-kata teman saya, satu grup dengan saya dari Palembang. Dan ketika dia mengatakan begitu, semakin saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bahkan mereka bertanya, apa sih Yesus itu? Suatu ketika kami dikirim ke Toboali, di gerejanya Pak Angga di Toboali, kami beribadah di sana. Dan setiap kali saya ibadah, pulang ke kontrakan, keren banget ya kamu ya. Tolonglah bawa kami ke gereja itu. Malam minggu saya bawa mereka ke gereja, saudara. Jadi tanpa banyak basa-basi, ketika ditawarkan makan di pastori, ini makan, mereka makan. Mereka bilang setelah pulang, enak kali ya di gereja ya. Ada makanannya. Dalam hati aku emang enggak ini. Nanti kalau ada yang campur, enak-enak lah orang di gereja bisa menerima kita apa adanya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman itu membuat saya semakin melihat bahwa kasih dan kuasa Tuhan ketika dia bekerja di dalam hidup kita, kita akan bisa menjadi dampak yang efektif bagi orang sekitar kita. Mungkin kita tidak menginjili mereka. Mungkin kita tidak, kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Tetapi cara hidup kita, cara berkata-kata kita, bahasa kita akan mereka lihat dan mereka merasakan suatu hal yang berbeda di dalam hidup kita. Ketika roh itu ada di dalam hidup kita, maka dia akan membangkitkan kekuatan yang baru. Nah, hal yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mengobarkan karunia Allah karena Roh Kudus membangkitkan kasih. Dalam 1 Timotius 1 ayat 7 tadi dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Roh Kudus membangkitkan kasih, dan kasih juga merupakan salah satu dari buah-buah Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong dan sumber kekuatan bagi setiap kita orang percaya. Yang memimpin kita kepada kebenaran dan mampukan kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan bergaul karib dengan Roh Kudus, maka setiap kita akan mengalami transformasi pikiran, termasuk di dalam buah-buah kasih di dalam hidup kita. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang mengalami Roh Kudus, maka kasihnya itu akan mengalami kasih yang dari Allah. Sehingga kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita bisa mengasihi orang-orang yang kita tidak anggap tidak layak untuk menerima kasih kita. Itulah yang menjadikan kita hidup memiliki kasih ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita. Dia yang membangkitkan kasih. Kasih itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau kasih itu dibuat-buat, maka kasih itu akan melukai banyak orang.
Tetapi kalau kasih itu berasal dari Tuhan, Dia hadir dalam hidup kita, Dia yang membangkitkan kasih melalui buah-buah roh di dalam hidup kita, maka kasih itu akan menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Kasih itu akan memberkati kehidupan kita, kasih itu akan memberkati pasangan kita, kasih itu akan memberkati anak-anak kita, kasih itu akan memberkati komunitas dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kasih memampukan kita untuk bisa menerima orang-orang yang menjengkelkan kita. Kasih itu memampukan kita untuk menerima orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk menerima kasih kita. Itulah kasih Tuhan. Ketika Dia berkarya, ketika Dia bekerja dalam hidup kita, maka kasih itu tidak lagi sekedar kasih dibuat-buat, tetapi kasih yang sungguh-sungguh dari Tuhan, merupakan buah-buah roh yang ada di dalam hidup kita. Dan itu hanya kita dapatkan melalui anugerah Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus membangkitkan kasih dalam hati orang percaya, membuat mereka mampu untuk mengasihi Allah dan sesama. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita bisa mengasihi Allah, gak mungkin kita bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Artinya ketika kasih itu, kasih yang dari Allah memenuhi hidup kita, maka kita bisa memancarkan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Dalam 1 Yohanes 4:18 dikatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memiliki kasih Allah dalam hidup kita, melalui buah Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus yaitu kasih, maka itu akan melenyapkan ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita. Roh Kudus yang adalah roh kasih, mampukan orang percaya untuk mengatasi rasa takut dan hidup di dalam keberanian. Dengan bergaul akrab dengan Roh Kudus, maka setiap kita orang percaya akan mengalami perubahan hidup, termasuk peningkatan di dalam kasih. Roh Kudus membimbing kita untuk hidup dalam ketaatan, untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Allah, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita, termasuk salah satunya adalah kasih. Kasih yang dihasilkan oleh Roh Kudus tidak hanya berdampak pada hubungan pribadi kita dengan Allah, tetapi juga mempengaruhi hubungan dengan sesama, orang percaya, dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, pasangan yang memiliki kasih Allah dalam hidup mereka, mereka tidak saling melukai, mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain. Komunitas yang memiliki kasih Allah dalam hidup mereka, mereka tidak saling melukai, tidak saling menggosipkan, tidak saling membicarakan kelemahan orang lain, tetapi dia akan melihat ada kasih Allah di dalam diri orang tersebut. Ketika kita melihat orang-orang menjengkelkan kita, kita akan melihat ada kasih Allah di dalam hidupnya. Itulah yang membuat kita bisa menerima orang-orang yang mungkin menjengkelkan. Kita tidak senang bergaul dengan orang tersebut. Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang terusik dengan banyak hal, orang di sekitar kita, pasangan kita, anak-anak kita, komunitas kita merasa terusik. Mari kita lihat apakah benar-benar roh Allah itu melalui kasihnya dalam hidup kita masih berdampak. Masih efektifkah itu di dalam hidup kita? Perlu kita bertanya. Artinya orang-orang yang mengusik hidup kita, ketika ada kasih Allah dalam hidup kita bisa menerima itu. Kenapa saudara? Karena kasih itu kasih yang sejati kita terima dari Allah dan itu akan berdampak untuk kebaikan orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Apabila orang hidup menuruti keinginan Roh Kudus, maka buah roh termasuk di dalamnya itu kasih akan semakin mewarnai hidupnya. Salah satu wujud dari tindakan mengobarkan Roh Kudus dan karunia-Nya dalam kehidupan kita adalah dengan semakin menyerahkan diri kepada ketaatan terhadap keinginan Roh Kudus. Semakin seseorang mentaati kehendak Roh Kudus, maka kasih yang bersifat adikodrati atau supranatural akan semakin memenuhi hatinya. Kasih seperti itu akan menghapus ketakutan dari dalam hidupnya. Apabila kita sedang mengalami hal yang seperti itu hari-hari ini, bila kita terus mengobarkan kasih itu, sehingga itu bisa berdampak menjadi berkat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita harus mengobarkan karunia Allah? Karena Roh Kudus membangkitkan penguasaan diri. Dalam 1 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan ruh ketakutan, melainkan ruh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri.
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, lebih jauh di dalam apa yang dituliskan di dalam 1 Timotius 1 ayat 7 ini, penguasaan diri diartikan sebagai pertama, sound mind atau pikiran yang jernih. Kita akan memiliki pikiran yang jernih ketika roh Allah itu ada dalam hidup kita. Kita akan memiliki self-discipline atau penguasaan diri. Atau wise judgment, pertimbangan yang bijak. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus membangkitkan penguasaan diri dalam diri orang percaya, menjadikannya mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan bukan dengan kekuatan manusia semata, tetapi dengan bantuan Roh Kudus di dalam dirinya. Penguasaan diri adalah salah satu buah Roh Kudus yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya salah satu buah Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita adalah penguasaan diri. Dia akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan diri dari berbagai pengaruh dan menjauhkan diri dari segala godaan kejahatan. Penguasaan diri membantu seorang untuk menahan godaan dan keinginan duniawi yang mungkin membawa mereka ke arah yang salah. Selain itu, penguasaan diri juga berarti bisa mengendalikan emosi. Ini termasuk kemampuan untuk tidak merespon secara impulsif, secara meledak-ledak terhadap situasi-situasi emosional, melainkan mempertimbangkan tindakan dan reaksinya dengan bijak. Bapak, Ibu, dan Saudara, penguasaan diri membantu orang percaya untuk menjaga ketenangan dan kasih di dalam menghadapi konflik, kekecewaan, atau kemarahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang bisa memiliki ketenangan ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah di dalam hidup mereka. Beberapa hari ini, 1 minggu belakangan ini, di grup perumahan kami sedang terjadi gejolak karena di belakang perumahan kami, developer mengambil keputusan untuk mengembangkan perumahan lagi. Tetapi karena perumahan kami itu sudah diserahkan di kota, tetapi tanpa sepengetahuan penghuni perumahan, Gria Elang, tiba-tiba semua truk-truk masuk ke dalam melewati jalan utama. Dan itu membuat kekhawatiran bagi sekelompok dan hampir semua penghuni perumahan, termasuk saya, tapi saya nggak terlalu protes-protes, biasa aja. Saudara, pertimbangannya jalan akan rusak. Kedua, rumah-rumah di sekitar jalan itu akan retak dan segala macam. Dan seminggu ini mereka sudah mulai bergerilya melalui grup, mereka mempengaruhi, kita demo, kita akan buat kesepakatan, kita akan tolak, saudara. Dan saudara, saya diam aja. Ketika mereka berbicara itu, di bawahnya saya WA aja begini, sebelum kita berangkat lebih jauh, kita akan berbicara dulu kepada pengembang perumahan ini, kita ngomong baik-baik. Saudara, mereka diam semua. Tapi besoknya berkembang lagi, ayo kita demo, kita bikin ini surat penolakan dan segala macam. Saudara, Jumat mereka bilang, siapa di antara orang-orang perumahan yang protes ini yang mau bertemu dengan yang punya perumahan? Gak ada yang jawab, satu pun gak ada. Saudara, termasuk saya juga gak jawab. Saya lihat aja dulu gimana sih, sampai di mana teman-teman ini bisa berjuang. Malam Jumat setelah doa dari sini saya pulang ke rumah dan mereka sudah kumpul di depan rumah saya, di perumahan depan rumah saya, dan mereka panggil, Pak bisa gak ikut besok ketemu sama developer? Saya bilang, oke, siap. Saya cuma bilang begini, Pak, kita ini tidak menghalangi orang berusaha. Intinya kita mau menyampaikan apa yang menjadi keluhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah. Kalau itu disepakati, jalan. Kalau enggak disepakati, ya itu kebijakan kita bersama. Saudara, besoknya hari Sabtu, sudah siap jam 8. Saudara, mereka mana ini yang di grup ini cukup kencang? Mana mereka? Gak ada. Mana. Kalau enggak, saya datang sendiri. Lama, orang-orang yang diharapkan ini, penatua-penatua di sana, orang-orang yang paling
paling dihormati. Gak datang, gak ada, gak nongol. Saya sendiri yang nongol. Saudara, saya bilang kalau enggak saya nunggu 5 menit lagi saya datang. Baru ditelepon satu-satu, datanglah 5 orang. Dan saudara, ketika sampai di kantor perumahan dan developer sudah membawa pakar, salah satu pakar yang pakar, dan dia mengatakan begini, terima kasih sudah datang di sini, dan ini merupakan sebuah kesalahan dari saya karena dari awal saya tidak pernah menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Silakan Bapak yang pertama ngomong. Saya bilang, Pak, kami ini pada intinya tidak menghalangi orang untuk berusaha. Intinya kita berusaha, kita dukung. Tapi dari teman-teman ini merasa keberatan karena tidak ada pembicaraan dari awal. Bagaimana harus ini terjadi? Saudara, ketika ngomong begitu dia sudah mulai tenang. Yang tadinya sudah tegang dia tenang. Dan dia bilang, mohon maaf memang ini kesalahan saya karena mandor saya tidak menyampaikan ini dari awal. Kebetulan jalan di belakang sudah ditutup, jalan di sana sudah ditutup. Dan kalau saya tutup, kalian tutup jalan ini maka proyek saya tidak akan jalan. Artinya batal. Saudara, ketika dia menyampaikan begitu dan ya orang mulai luluh hatinya. Dan udah sampai di akhir kesepakatan, tetangga saya dia bilang begini, wah saya tersentuh dengan kata-kata Pak Pendeta. Udah mulai kata-kata Pak Pendeta. Apa Pak yang Bapak tersentuh? Kita ini enggak boleh menghalangi orang berusaha. Saya bilang itu mantap. Berarti bagaimana Pak solusinya? Intinya tetap dijalankan jalan itu tetap bisa dipakai dengan syarat developer bertanggung jawab dengan kerusakan jalan dan juga kerusakan rumah-rumah di sekitar jalan tersebut. Dan itu merupakan satu kesepakatan bersama, hal yang bijak. Dan saya bilang, saya tidak terlalu lama di sini karena saya harus masuk kantor hari ini. Bapak-bapak kan libur, saya enggak libur. Oh iya, libur Bapak kan hari Senin. Nah, tetangga saya sudah hafal libur saya. Libur pendeta hari Senin. Nah, pakar yang datang dia bilang, Bapak pendeta gereja di mana? Di MDC. Saya bilang, sebenarnya Bapak ini pernah saya lihat di MDC. Oh ya, ketika itu survei IMB gereja. Iya, untung saya tadi baik-baik. Iya Pak, udah Pak. Saya lihat, saya ingat loh wajah Bapak pernah ke MDC. Iya, ketika kami survei untuk ini pembangunan gereja. Luar biasa ya pembangunan gerejanya. Udah mulai besar ya sekarang, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita memiliki penguasaan diri dalam hidup kita, maka kita akan membawa dampak yang positif kepada orang sekitar kita. Tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita melihat dulu kondisinya. Tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi enggak berani. Nah saudara, saya mau katakan begini. Jangan hanya kuat-kuatnya di grup, ketika diperhadapkan, undur diri. Jangan menjadi orang seperti itu. Artinya kita berani karena kebenaran. Jangan merasa kita demo, kita melakukan A, B, C. Tetapi ketika diajak untuk berhadapan, gak mau. Nah, salah satu Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Sehingga melalui itu maka kita memiliki roh keberanian untuk menyatakan kebenaran. Meskipun itu bagi orang lain sesuatu hal yang menakutkan nih. Jangan-jangan nanti kita diusir dari perumahan, gak ada begitu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ketika roh Allah itu ada di dalam hidup kita, kita dimampukan untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan mungkin hal-hal yang sulit bagi orang lain, kita bisa lakukan. Kenapa? Karena Roh Kudus membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengobarkan karunia Roh Kudus di dalam hidup kita? Yang pertama, semakin menyerahkan diri dalam ketaatan terhadap keinginan Roh Kudus, yaitu dengan semakin mentaati firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Dan yang kedua, yang terakhir adalah mempraktikkan karunia-karunia roh yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. 3 hal Bapak Ibu dan Saudara, agar kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kesukaran yang kita hadapi. Mari kita mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang membangkitkan yang pertama kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Mari kita berdiri semua.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Ibu, Bapak, dan Saudara jemaat Tuhan,
kalau hari-hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan. Takut menghadapi masa depan. Takut menghadapi situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Takut melakukan sesuatu hal yang baru. Ada banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang mungkin timbul di dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga itu membuat kita tidak bisa mengalami kemajuan. Tidak bisa mengalami hidup yang level up. Pikiran kita menjadi buntu. Perasaan kita galau, tak karu-karuan. Seringkali kita merasa sendiri. Seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Di dalam kondisiku yang sedang tidak baik-baik saja. Seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Dalam kondisi pekerjaanku yang sedang tidak baik-baik saja. Seringkali kita berpikir dan bertanya, di mana Tuhan saat aku membutuhkan pertolongannya? Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa Allah memberikan roh keberanian di dalam hidup kita. Bukan roh ketakutan. Biarlah pada pagi hari ini kita mulai mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus mampu membangkitkan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Mampu membangkitkan kasih yang sejati di dalam hidup kita. Dan mampu membangkitkan penguasaan diri. Memberikan hikmat bagi kita untuk dapat berjalan, memilih apa yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, rindukan roh Allah. Rindukan karunia-karunia Roh Kudus itu bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Sehingga ketika menghadapi tekanan, ketika ada di persimpangan jalan, ketika kita mengalami kehilangan tujuan, Roh Kudus itu memampukan kita kembali untuk mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak dan Saudara kasih dalam Tuhan, biarkan kebenaran firman pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu hadir. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Ketika kita berserah, berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, kita mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan kasih dan penguasaan diri. Itulah yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kesukaran hidup yang sedang kita alami hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa. Dia yang memegang hidup kita. Dia yang menopang hidup kita. Dia menyediakan kemenangan bagi setiap kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah lalai. Tidak pernah melepaskan tangan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu hadir bersama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan.
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berikan sorai-sorai bagi Raja kita. Sungguh Engkau Allah yang memberikan roh keberanian di dalam hidup kami. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Tuhan, Engkau Allah yang terus menuntun kami berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar, karena Tuhan hadir menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali hadir beribadah di GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas DK dan HB telah dibuka kembali. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari menghubungi Pak Ari Yakub. Orientasi dimulai pada tanggal 29 Juni 2025. Camp IMET diadakan pada tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 Juni 2025. Silahkan mendaftarkan diri kepada Saudari Richelle. 1 jam dalam hadirat Tuhan membuat 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu dapat memfollow akun Instagram dan Facebook GKP BMDC Pangkal Pinang
dan subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri semua. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Engkau adalah Tuhan sumber kemenangan di dalam hidup kami. Mengatasi setiap tantangan, rintangan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan memberikan roh keberanian di dalam hidup kami. Itu yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri dalam hidup kami. Sehingga kami tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Menggenapi setiap rencana Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami menaati firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah yang boleh menguatkan hidup kami, agar kami boleh berjalan di dalam rencana Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami. Sebentar kami pulang dari tempat ini, biarlah kasih anugerah kemurahan Tuhan yang terus menyertai kami di sepanjang hari-hari di depan kami. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu, di dalam segala apapun yang kau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Amin. Selamat hari